saling interaksi, yaitu tarik menarik. Nah, di situ ditemukanlah sebuah magnet ya di kota ini. Nah, magnet itu terdapat beberapa batuan yang saling tarik menarik. Nah, itu asalnya. Nah, kemudian setelah diteliti bahwa bumi kita itu juga mengandung magnet ya. Nah, makanya bisa dibuktikan dengan adanya kompas jarum ya. Nah, itu menunjukkan bahwa bumi kita itu mengandung magnet gitu ya. Oke. Nah, ini secara basicnya mungkin sudah pada familiar bahwa kalau sesama kutub itu akan tolak ya. Tapi kalau beda kutub akan saling menarik. Itu memang sudah hukum alamnya seperti itu ya. Nah, material yang mudah menimbulkan magnet namanya ferromagnet ya. Ini beberapa contohnya, ada besi sampai nanti nikel dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh benda yang menimbulkan efek magnetik ya. Jadi itu. Nah, ini medan magnet. Jadi magnet itu punya karakteristik bahwa kutub utara itu selalu keluar arah fluksnya ya. Seperti ini. Jadi utara menuju ke selatan. Ini pun sama, ini magnetnya magnet batang, ini magnet U. Secara prinsipal sama bahwa secara fluksnya keluar kalau utara. Selatan ini masuk. Jadi utara keluar, selatan masuk. Ini hukum memang sudah hukum ketetapan yang menyatakan bahwa flux magnet itu adalah dari utara menuju ke selatan. Seperti itu ya. Nah, ini kalau digambarkan secara lebih detail lagi seperti ini. Jadi garis-garis gaya magnetnya banyak ya. Sebenarnya ini ribuan ya, bahkan ratusan juga bisa, ratusan ribu untuk flux yang ada di magnet ya. Jadi utara keluar, selatan masuk. Gitu ya. Nah, ini kalau dibuktikan secara kasat mata bisa. Jadi kalau misalkan ada magnet kemudian di sekelilingnya ini ditaburi serbuk besi, ya nanti akan membentuk pola seperti ini. Ya, pola seperti ini. Maaf Pak Tony, Ya, share screen-nya belum kelihatan Pak, atau cuman saya aja yang belum kelihatan ya? yang lain gimana yang lain? Kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Izin Pak. Putih aja Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Sebentar. Coba saya ulang ya. Saya sudah kelihatan ini, Pak. Delay, ada yang delay. Saya share ulang. Bentar. Sekarang sudah terlihat? Sudah Pak. Kalau di slideshow agak delay ya, bagaimana? Ini saya sudah set slow. Sudah Pak, terlihat Pak. Terlihat, Pak. Terima kasih Pak. Udah ya? Oke. Baik, tadi saya lanjutkan. Ini tadi saya menyampaikan bahwa magnet itu punya namanya garis gaya magnet. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa arah flux utara itu selalu keluar. Selatan masuk. Nah, kalau kita membuktikan secara kasat mata, ya seperti ini. Jadi ada magnet batang, kemudian di sekelilingnya ditaburi serbuk besi. Nanti serbuk besi ini akan membuat pola seperti ini. Nah, seperti itu. Karena membuat pola, berarti diteliti bahwa, oh berarti di sini ada medan. Medannya utara keluar, selatan masuk. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini. Seperti itu, ya. Nah, ini tentang pengantar saja ini untuk magnet. Nih ya, ini slide berikutnya sudah saya lanjutkan. Ada yang belum tampil? Sudah? Sudah kelihatan semua ya? Sudah Pak. Oke, baik. Ini adalah perbedaan antara gaya listrik dengan gaya magnet. Ya, ini gaya listrik, yang ini gaya magnet. Jadi kalau gaya listrik bekerja searah dengan medannya, ya, dengan medan listrik. Nah, kalau gaya magnet bekerja dalam arah tegak lurus medan. Nah, ini dia tegak lurus.
Kalau ini searah. Nah, kalau yang ini bekerja pada partikel bermuatan tanpa mempedulikan apakah bergerak atau tidak. Tapi kalau di sini bekerja pada partikel bermuatan hanya jika partikel itu bergerak. Nah, itu. Nah, ini bekerja memindahkan partikel, kalau ini tidak bekerja untuk memindahkan partikel. Inilah bedanya antara gaya listrik dengan gaya magnet. Gitu ya, jadi ini perbedaan dasar antara gaya listrik dengan gaya magnet. Seperti itu. Nah, ini medan magnet di sekitar atau akibat dari arus listrik. Nah, ini yang membuktikan namanya Ørsted. Ya, dia itu menentukan adanya medan atau tidak di sekitar kawat yang berarus listrik. Nah, di sini kita lihat bahwa ini ada contoh satu. Jadi di sini ada apa namanya, kawat, belum dikasih arus, kemudian dikasih di sekitarnya itu diberikan apa namanya, magnet ya, berbentuk jarum, magnet jarum, nih berbentuk jarum. Nah, ini jadi ada kawat, kemudian di sekitarnya dikasih medan apa magnet berbentuk jarum. Kawat ini belum dikasih arus, sehingga di sini magnet jarumnya ini tidak ada penyimpangan. Gitu ya. Kita lihat yang kedua. Nah, ini. Yang kedua dikasih arus dari bawah. Ini dari bawah, AI masuk dari bawah. Nah, ini magnet ini menyimpang ke kiri. Nah, ini membuktikan bahwa ketika kawat ini dikasih arus, berarti di sekitarnya timbul medan. Sehingga ada penyimpangan di jarum magnet ini. Nah, ini dari atas, arah arusnya dari atas. Nah, ini menyimpangnya ke kanan. Nah, sama ya. Kalau ini dari bawah, ini dari atas arusnya. Dari kasus 2 maupun kasus 3 ini membuktikan bahwa apabila kawat dikasih arus, nanti di sekitarnya timbul medan. Seperti itu ya. Itu ini dibuktikan oleh Ørsted tadi namanya tadi. Itu dia pakai magnet jarum. Bahwa dikasih arus dari bawah, ada penyimpangan ke kiri. Kalau dari atas ada penyimpangan ke kanan. Seperti itu. Ya, kalau nggak dikasih arus ya magnetnya nggak nyimpang gitu. Tadi di contoh 1. Contoh 1 ini tidak ada arus, sehingga magnetnya tetap gitu. Oke, jadi itu. Jelas ya apa saya sampaikan tadi? Jelas ya? Baik, lanjut. Nah, ini. Kalau digambarkan secara teoritis, ini hukum tangan kanan, jadi arahnya seperti ini. Jadi medannya begini arahnya. Seperti 4 jari, arusnya ke atas. Ya. Jadi 4 jari ini. Sini inilah medannya. Arusnya ke atas. Jadi arusnya ke atas, medannya ke sini gitu. Ya. Seperti itu ya. Jadi itu yang kalau digambarkan secara teoritisnya. Jadi kalau arusnya ke atas, medannya ke sini. Tapi kalau arusnya ke bawah, ya medannya ke sini. Nih. Ke sini ya. Pergerakan saya kelihatan nggak nih kursor saya? Ini. Kelihatan, Terlihat, Pak. Baik. Jadi kalau Lihat, Pak. dari bawah, medannya ke mana? Ke kanan. Tapi kalau dari atas, medannya ke kiri gitu ya. Karena berbalik, jempolnya ada di bawah. Seperti itu. Ya, ini untuk penggambaran medan magnet ketika ada kawat dikasih arus seperti itu. Nah, ini adalah gaya apa namanya? Gaya magnetnya. Ya. Gaya magnetnya ke atas, medannya ke kanan. Arah arusnya ke bawah, ya. Ini ke bawah. Jadi kalau arusnya ke bawah, gayanya ke atas, medannya ke kanan. Ya, seperti itu. Lanjut. Ini kalau digambarkan secara 3 dimensi, ya, secara 3 dimensi seperti ini. Jadi F-nya ke atas, B-nya ke kanan, ya, I-nya ini. I-nya ini.
I, B, F. Ya ini. Jadi gaya adalah arus kalikan L kalikan B. Atau langsung kalau di bawah sini, F adalah BIL sin theta, ini mungkin pernah dengar nih. Atau BIL sin theta boleh, atau ILB juga boleh, sama aja tidak masalah. Jadi gaya magnet adalah I kali L kali B. I itu apa? I itu arus yang melalui kawat ini. L itu adalah panjang kawat, B-nya medan, sin theta adalah sudut ya antara arus dengan medan. Jadi B dengan I ada sudut, nah itulah sudutnya. Ya, seperti itu. Jadi gaya magnet adalah I kali L kali B, I-nya arus, ya, L-nya adalah panjang kawat, B-nya itu medan ini, nah, theta itu adalah sudut antara B dengan I, seperti itu, ya. Jadi itu untuk gaya magnet, ada kawat berarus, ya. Kawat berarus di dalam medan magnet, nanti timbul gaya, begitu maksudnya. Namanya gaya magnet, rumusnya ini, ya. Ini beberapa satuan untuk di magnet, ya. Ada Weber, ya. Flux itu Weber. Ya, ada sistem dari MKS maupun CGS. Nah, ini kalau di CGS kan namanya Maxwell. Ya, ini Maxwell. Untuk MKS-nya namanya Weber. Nah, kalau kuat medan, itulah ampere per meter. Untuk CGS-nya Oersted. Nah, ini yang menemukan tadi namanya Oersted tadi. Ya, seperti itu. Terus ada rapat flux, ada juga permeabilitas. Nah, ini adalah beberapa definisi atau satuan yang digunakan untuk magnet. Seperti itu. Ya, nanti tinggal dibaca. Nanti file ini saya berikan. Sekarang medan listrik. Medan listrik adalah tempat atau ruangan yang di sekitarnya ada muatan listrik, ya, dan dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, kita kalau digambarkan seperti ini. Sudah kelihatan di layar teman-teman semua? Terlihat, Pak. Baik. Kalau tadi kita bicara masalah magnet, sekarang kita bicara medan listrik. Kalau medan listrik, plusnya keluar. Kalau medan magnet tadi kan utara di sini. Kalau medan magnet ini utara, tapi kalau medan listrik di sini plus. Nah, kalau dia minus, arahnya masuk. Gitu ya. Jadi plus itu keluar, minus masuk. Nah, kalau ada dua, ini plus, ini minus, berarti plusnya keluar, minusnya masuk. Seperti itu ya. Jadi plusnya keluar, minusnya masuk. Gitu. Itu untuk medan listrik. Ini hukum Coulomb. Nah, ini hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu adalah mendefinisikan adanya gaya yang timbul akibat adanya dua muatan. Kalau di sini plus, di sini minus, berarti ada hubungan antara plus dengan minus, ini adalah tarik-menarik. Ya. Ini arahnya keluar, ini arahnya masuk. Ini arahnya keluar ya. Ini ada tarik-menarik antara dua muatan ini. Ada gaya tarik, karena beda apa namanya? Beda muatan, ini plus, ini minus, sehingga ada hubung tarik-menarik. F adalah K Q kali Q per L kuadrat. Q ini adalah Q yang ini. Q yang kecil ini adalah Q yang sebelah sini. Bagi R kuadrat, R itu jarak antara ini sama ini. Ya. K-nya adalah konstanta yang nilainya sekian. 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat kali kolom kuadrat atau Newton meter kuadrat kali C pangkat min 2 juga boleh. Ya. Ini adalah gaya Coulomb ya, atau hukum Coulomb. Rumusnya ini. Pernah dengar saya rasa ini. Ini kuat medan.
Kuat medan adalah besarnya gaya kolom dibagi tiap satu satuan muatan. Nah, jadi gaya ini dibagi muatannya adalah medan. Jadi gaya per muatan namanya medan, seperti itu. Ya, ini satuannya adalah Newton per kolom, Newton dari gaya, kolom adalah dari muatan. Ya, jadi gaya per muatan adalah medan. Ya, jadi gaya kolom dibagi muatan adalah medan. Itu. Oke, lanjut. Baik, ini. Besarnya gaya kolom antar muatan sumber dan muatan uji adalah sebagai berikut, atau muatan yang di sebelahnya tadi. Tadi sudah nih, FK Q kecil per R kuadrat. Nah, kuat medan listriknya bisa juga seperti ini. Jadi K Q per R kuadrat, ini adalah kuat medan listriknya. Tadi kan juga sudah tadi sebenarnya. E sama dengan F per Q, tapi diperluas lagi bisa juga menjadi ini. E, K, Q per R kuadrat. Itu sebenarnya dari sini. Dari ini. Itu kalau diperluas lagi menjadi ini. Untuk kuat medan listriknya. Ya. Ini potensial. Nah, ini potensial. Sudah kelihatan di layar potensial listrik yang saya share? Sudah Pak. Iya Pak. Baik. Apa itu potensial listrik? Jadi potensial listrik itu adalah titik di mana di sekitar muatan. Jadi titik itu ya nggak mesti di sini. Bisa di sini, pokoknya di sekitar inilah. Di sekitar muatan ini. Jadi titik itu, hubungan titik ini dengan muatan ini nanti timbul potensial. Jadi antara muatan dengan titik ini nanti ada potensial. Berapa potensialnya? Ini dia persamaannya. K, Q per R. K-nya tadi sudah 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya adalah muatan yang ada di sini. R ini adalah jarak, jadi dari sini sampai sini. Ya, saya ulangi bahwa potensial terjadi akibat adanya muatan di sekitarnya. Jadi kalau di sini plus, ya berarti ada potensial antara sini sampai sini. Kalau titiknya di sini, ya bisa aja sini sampai sini. Jadi potensial itu timbul di sekitar inilah, intinya. Semakin jarak, R-nya semakin jaraknya semakin besar, ya berarti potensialnya semakin kecil. Tapi kalau R-nya ini semakin pendek, ya potensialnya semakin besar karena dekat dengan sumbernya. Seperti itu ya. Itu adalah potensial di sekitar muatan. Jadi K-nya tadi adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya adalah muatan yang ada di sini. R di sini adalah jarak antara titik ini dengan muatan. Titik ini nggak mesti di sini, tapi bisa di sekitarnya semua ini. Seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Yuk, silakan. Izin bertanya Pak Tony. Monggo, silakan. Oke. Dalam implementasinya kan saya bertugas di bagian K3, sering berhadapan dengan masyarakat yang kurang terhadap pemahaman bahaya listrik. Betul. Nah, misalkan kalau saya bertugas di transmisi kan berarti konduktornya itu kan tegangan tinggi dan telanjang gitu ya. Betul. Jadi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berada atau membangun tegakan berupa rumah, artinya kalau menggunakan bahan logam itu, kalau mendekati konduktor itu, kalau ada tarikan itu akibat dari medan listrik yang ada di sekitar konduktor gitu ya Pak Tony ya? Betul. Baik Pak, betul.
Jadi gini, Oke. perlu saya sampaikan. Artinya tidak Ah, perlu menyentuh lah, misalkan bagian apa namanya sekarang ini kan rumah banyak menggunakan kap baja ringan itu ya, misalkan kan betul, betul, jarak aman. betul, Nggih, kalau betul, jarak amannya itu kalau permen itu kan 5 meter, tapi betul, memang betul. sih itu kan baru sesuai permen, tapi kalau menurut hitung-hitungan itu kalau tidak salah satu kafe itu 1 senti ya Pak ya, Pak Tony Betul, nggih? betul, betul, betul. Nggih. Heeh. Nah, berarti kalau ada apa namanya, misalkan ada orang yang ya itu dah kalau merasakan ada seperti ditarik itu berarti karena akibat adanya medan Muatan. magnet di sekitar konduktor yang Betul, betul sekali. dialiri tegangan listrik gitu nggih. Ya Baik, siap Pak Tony. baik. Ya, perlu saya sampaikan. Ya, betul sekali. Ya, implementasi di kehidupan kita tuh banyak sebenarnya ya. Jadi nggak mesti tadi di bawah tower atau di bawah sutet. Sebenarnya di layar handphone, di layar laptop itu kan juga ada medannya sebenarnya. Atau di layar televisi ya. Kalau kita mendekatkan apa ya kulit kita ya ke layar televisi itu berarti membuktikan bahwa layar itu punya medan magnet gitu ya. Nah, terutama lebih lagi kalau di bawah tower ya yang mana tegangannya ekstra ya, ekstra tinggi atau bahkan juga tegangan tinggi. Itu juga apalagi tadi sudah disampaikan betul sekali ya. Itu rata-rata memang rangka apa namanya atap ya. Itu kebanyakan dari baja ringan. Itu sebenarnya rentan ya. Rentan induksinya tinggi karena apa namanya daya tangkap medannya tertangkap di situ ya di apa di rangka baja itu sehingga kemungkinan besarnya ya induksinya besar Pak tadi di apa di rumah itu sehingga mungkin triknya gini Pak ya di rangka baja tadi itu di grounding kan Pak itu tekniknya sebenarnya kalau mau membuang lebih cepat ya jadi rangka bajanya itu digroundingkan ke root ya ke bumi ya supaya daya tangkapnya tidak apa cepat ya daya tangkapnya langsung cepat dibuang ke bawah itu triknya sebenarnya salah satunya tapi ya makanya di bawah tower itu kalau bisa jangan ada bangunan ya karena harus ada ruang hijau sebenarnya itu secara aturan nah ini kendalanya masyarakat kita kan nggak tahu itu sehingga mau tidak mau ya kita sebenarnya gini Pak kalau memang induksinya tinggi itu kita megang tespen aja nyala Pak sebenarnya itu nyala ya di bawah tower itu kalau memang medannya besar sekali itu biasanya kalau kita megang tespen ya kita pencet tespennya nyala Pak gitu. Tadi dengan Pak siapa ya lupa saya ini punten. Agung Sutrisna Pak Tony. Oh Pak Agung ya ya Pak Agung gitu Pak Nggih. jadi Siap Pak triknya Tony gitu nggih. Pak Monitor. triknya gitu Pak kalau memang rangkanya rangka baja itu digroundingkan Pak jadi dipasangi apa root nanti dikasih penghantar nanti dibumikan gitu kalau mau mengecilkan atau membuang arus induksi gitu Pak itu triknya sebenarnya untuk kalau memang udah terlanjur di bawah tower bangunan kemudian rangkanya rangka baja untuk atapnya ya triknya harus dibumikan lah supaya cepat pembuangannya itu Pak ya, orang awam ya nggak tahu ya kita bagaimana mengajarkan kepada orang itu ya itu tadi sebenarnya tanpa kita sadari kalau kita megang-megang logam di sekitar bawah tower itu ada induksinya apa? Ada semu-semu dikit lah, Pak. Itu, Pak. Betul itu. Gitu ya, Pak ya. Mudah-mudahan menambah Nggih, siap, siap. Terima tambah kasih banyak Pak nanti ya, untuk bahan sosialisasi ke masyarakat. betul betul. Nggih, terima kasih banyak. Jadi rangka baja itu kalau bisa digroundingkan, Pak, itu untuk membuang induksi. Gitu. Ya ini sebenarnya pelajaran yang saya sampaikan di sini itu ya sebenarnya di implementasinya itu salah satunya. Ya, di bawah konduktor itu ketika dialiri listrik tertimbul medan di sekitarnya sehingga ada potensial antara kita dengan tower itu dengan apa? Dengan penghantar di atasnya gitu ya. Sebenarnya itu. Baik, saya lanjutkan. Gimana? Ada pertanyaan lagi silakan. Monggo kalau ada diskusi. Saya lebih senang diskusi. Kalau ada pertanyaan atau penyampaian yang bisa disampaikan, monggo saya rasa kalau ada pertanyaan. Lanjut. Halo? Diam ini. Nggih, lanjut dulu Pak. Lanjut ya, siap. Baik. Ini hukum Faraday. Ya, ini hukum Faraday gini, jadi membuktikan bahwa
Ini basic saja ya, basic saja. Jadi kalau misalkan ada multitester ini seperti ini. Kemudian ini probe-nya ini kita jumper-kan seperti ini, kemudian kita geser-geserkan sebuah magnet di sekitarnya ini. Nanti jarum ini bergerak. Ya, bergerak. Jadi kita jalankan di sekitar ini, nanti jarum ini bergerak. Nah, ini yang membuktikan Pak Faraday ini namanya. Ya, ini Faraday. Kalau kita geser-geserkan magnet ini, nanti ini membuktikan bahwa gerakan ini menimbulkan namanya GGL. Ya, GGL di sekitar ini. Tapi kalau ini diam saja, ya nggak ada pergerakan. Ya, gitu ya. Nah, ini juga sama, ini kita tinggalkan, gerakan, tinggalkan, ini juga nanti jarumnya menyimpang, seperti itu. Ya, ini Faraday yang membuktikan. Seperti itu ya, jadi apabila ada kawat dialiri arus, kemudian ada medan di sekitarnya ini, nanti timbul GGL di ujung ini. Ujung ini sama ujung ini. Ya, ini dibuktikan dengan multitester ini. Seperti itu ya, jadi ini hukum Faraday. Nah, ini kalau rumuskan, GGL tadi adalah D per DT ya. D per DT. Ini B ini adalah medan, A itu luas penampang. Cos itu sudut ya, antara flux tadi dengan bidang tadi. Itu adalah cosnya, sudutnya ya. Ya, GGL itu terjadi karena adanya perubahan antara D per DT ya. Itu. Oke, lanjut. Nah, ini sama. Kalau secara finalnya ditulis seperti ini. Jadi banyaknya perubahan flux per waktu. Itu namanya GGL. Jadi banyaknya perubahan flux per waktu itu adalah GGL. Atau juga bisa seperti ini. Ya. D flux per DT kalikan jumlah lilitan, itu juga bisa. Ya, untuk GGL-nya. Seperti itu. Ini percobaan Oste tadi sama. Ini ya tadi kan sudah disampaikan di awal tadi. Adanya arus yang mengalir di sebuah kawat. Kemudian ada magnet. Nanti magnet ini bergerak. Nah, kan begitu. Itu tadi Orsted yang membuktikan. Ya, itu tadi yang membuktikan seperti itu. Ini hukum Ampere. Hukum Ampere itulah mendefinisikan besarnya medan magnet di sekitar kawat lurus tadi itu bisa dihitung. Ini caranya. Jadi B adalah mu0 per 2 PR. Ya, kali I kali R. Nah, ini konstanta. 2 pi itu ya 2 kali 3,14. Ya, mu0 itu kan sudah ada ketetapan. Nah, ini formulasinya. Ini. Jadi ini adalah kawat, seolah-olah kawat dikasih arus tapi arahnya ke dalam. Ya, arahnya ke depan, ke pandangan kita. Coba kalau dilihat secara tadi jempol kanan ya. Jempol kanannya ke arah kita. Mau enggak mau 4 jari itu pasti arahnya ke sini. Betul nggak? Coba dipraktikkan sekarang di depan layar. Jempolnya ke arah kita. 4 jari dari telunjuk sampai kelingking itu kan arahnya ke sini. Betul nggak? Coba dipraktekkan Betul, sekarang. Pak. Betul ya. Ya. Jadi Iya, betul, Pak. jempolnya ke kita. Ini arah 4 jarinya ke sini pasti. Nah, ini tadi hukum kaidah tangan kanan. Kalau di sini arahnya ke sana, arahnya ke dalam layar. Ini tandanya nggak titik tapi silang. Tandanya silang ya. Tapi medannya ke sini nanti. Medannya ke sini. Medannya ke sini. Nah, kalau dari gambar ini, jempolnya ke kita, ke arah kita, sehingga medannya ke sini. Seperti itu ya. Ini namanya tadi hukum kaidah tangan kanan. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, itu dia tuh. Kalau di gambar ini, arah arusnya ke dalam layar, sehingga medannya ke kanan.
Ya, jempolnya ke arah layar, jempolnya. Kalau tadi kan jempolnya ke kita. Nah, kalau ini jempolnya ke mana? Ke dalam layar, ya, masuk. Sehingga medannya ke sini. Medannya ke sini. Nah, ini dia. Ya, kita langsung soal saja. Sudah kelihatan? Ada saya nge-share soal ini. Ada Pak. Ya. Di sini kita lihat ada kawat ini ya, kawat harusnya masuk layar. Jadi kawat harusnya masuk ke dalam layar ini. Sehingga medannya nanti begini pasti. Nah, begini ya. Tuh lihat medannya. Nah ya. Medannya ke bawah 1 dan ini ke atas 1. Titik A dengan titik B ini jaraknya sama-sama 0,5 nih, 0,5, ini juga 0,5. Tentukan medan magnet di A dan di B. Ya bisa nanti dihitung. Nah, jadi medan A dan B itu sama nanti, karena jaraknya sama. A dan B ini sama. Nah, ini dia rumusnya. Jadi B di A dengan B di B itu sama nilainya, karena jaraknya sama. Itu rumusnya ini tadi. μ0I per 2πr. μ0 kali 2. Kenapa 2? Karena ampernya 2. Ya. Per 2πr. 2 kali V, R-nya 0,5. Gitu ya. Sehingga ini tinggal dicoret, 2 sama 2 dicoret. Nih, coret. Coret ya. Tinggal 2 μ0 per V. Nah, itu jawabannya. Gitu ya. Ngerti sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan. Jadi B di sini dengan B di sini sama ya. Jadi medan di sini dengan medan di sini nilainya sama. Karena jaraknya sama. Berapa jawabannya? Ini jawabannya. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, monggo silakan. Kalau ini kan posisinya kan kanan dan kiri itu sama ya Pak. Ada nggak kemungkinan untuk di soal itu ditanyakan di 2 titik yang berbeda ya Pak? Oh iya, jelas. Jelas. Oh ada ya Pak? Ada. Berapa B di A dan berapa B di B, kalau di sini misalkan jaraknya 1 gitu ya. Iya. Ya, bisa. Iya. Nanti jawabannya masing-masing. BA di berapa? Masing-masing. Ya, Oke, BA Pak. berapa, B di B berapa. Nanti Berarti jawabannya dicari per masing-masing. titik kalau beda ya Pak? Betul. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Jadi bisa kemungkinan dua lokasi atau 2 titik yang berbeda. Gitu. Ngerti ya? Saya rasa bisa lah. Ini gampang kok, mudah ini. Lanjut? Bisa saya lanjutkan? Bisa saya lanjutkan? Lanjut Pak. Ya. Lanjut Pak. Ini solenoid. Solenoid ini kawatnya udah nggak lurus, tapi muter-muter gini ya. Kelihatan nggak sekarang di layar teman-teman semua? Kelihatan Pak. Ada Pak. Kelihatan ya? Kita lihat. Nah itu. Kita lihat. Medan magnetnya yang warna hijau itu ya. Yang warna hijau itu, banyak itu medan magnetnya. Yang ini titik, yang ini silang. Yang ini titik, yang ini silang. Ya. Lihat, ini arahnya memang begini. Ini medan magnetnya nih. Kita lihat. Yang ini juga ke sini. Yang ini juga ke sini. Gitu. Yang ini juga ke sini. Ini biasa berlaku nanti itu untuk trafo. Trafo kan ada lilitan tuh. Jadi kita bisa lihat berapa atau bagaimana arah medan magnetnya. Dari lilitan ini kan kelihatan. Trafo kan sama, ada lilitan seperti ini. Makanya mesin satu ini nanti kita belajar trafo sama belajar mesin induksi. Nah ini basicnya seperti ini. Kita lihat arah harusnya dari sini masuk. Ini medannya ke sini. Coba dipraktekkan pakai jempol tadi. Kan sama tuh. Arah harusnya ke sana. Medannya ke arah kita ya. 4 jari tadi ke arah kita enggak?
4 tangan tadi, 4 telunjuk tadi sampai Iya, kelingking Pak. kan ke arah kita kan. Nah gitu. Nah ini sama, ke sini sama, ini kan arah-arahnya masuk. Yang tadi ke sini titik, kan ke sini masuk layar. Nah, terus jalan, terus sampai sini sampai keluar. Nah, ini arah medannya ini. Ini karena medannya ada banyak, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini kan gitu. Ya, ini solenoid. Nah, itu jadi utara, nah selatan. Utaranya sini, selatannya sini. Jadi solenoid ini kalau dialiri arus nanti jadinya magnet. Magnetnya adalah utaranya di sini, selatannya di sebelah sini. Karena utara selalu keluar, selatan selalu masuk, kan begitu. Ini solenoid ya. Ini rumusnya solenoid. Ini dia. Jadi solenoid itu adalah B medannya adalah mu0 kali N kali I. N-nya N kecil, yang mana N kecil adalah jumlah lilitan persatuan panjang. Ya. Jadi jumlah lilitan persatuan panjang atau N per L kecil ini. Ya, ya N per N kecil itu N kecil, ya, per L tadi lah N kecil tadi. Ya. Begitu. Atau Panjangnya juga, ini dalam meter atau dalam senti, Pak? oh meter, mesti meter, tidak mungkin senti. Karena Oke. hukum panjang itu kan mesti meter. Ya, hukum panjang ya, hukum konstanta panjang itu mesti meter. Gitu Oke, ya. baik, Pak. Ya. Ini toroid. Toroid itu bentuknya muter gini ya, lingkaran gini. Kalau tadi enggak, tadi kan hanya datar gini ya, ini sekarang melingkar gini. Nah, ini rumusnya ini, medannya. Mu0 N kali I per 2 PR. Ini toroida ya, namanya toroid, toroida, dia bentuknya lingkaran. Ini. Ya, ini toroid. Ini soal. Nah, sampai sini dulu ya kuliah kita. Nah, nanti tolong ini dikerjakan soal 1 dengan soal 2. Jadi di sini ada titik P. P di sini berapa? Tentukan medan magnet di titik P. Untuk sistem berikut, jarak kedua arus 2 meter dan titik P tepat di antara keduanya. Jadi P ini di tengah. P ini di tengah. Yang ini kawatnya masuk, yang ini arah arusnya masuk ya, yang ini arah arusnya keluar. Ampere di sini 2, ampere di sini 4. Berapa medan di titik tengah sini? Itu pertanyaannya. Yang nomor 2, seperti sistem nomor 1, tetapi P diletakkan kawat lurus 1 ampere. Jadi di sini dikasih kawat. Nih, di sini dikasih kawat. Arah arusnya masuk ke dalam. Tentukan arah dan besar gaya persatuan panjang pada kawat tersebut. Artinya di sini tentukan gayanya berapa di sini. Gitu. Itu ada 2 soal, nanti dikerjakan. Nanti di-upload jawabannya ke dalam Teams. Nanti saya siapkan foldernya, folder tugas 1. Ini teman-teman upload, ya, dikerjakan di kertas, nanti di-scan, upload gitu. Ada pertanyaan dari soal ini? Nanti saya arahkan. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Paling lambat kapan, Tulis Pak, tangan nggak, Tony? Pak? J, tulis tangan. Tulis tangan. Tulis tangan, nanti kasih nama, kasih name. Nanti dikirim ke folder tugas di Teams. Nanti teman-teman buka file di Teams, nanti upload di situ. Nanti saya siapkan folder tugas 1. Ada pertanyaan silakan. Monggo kalau ada pertanyaan. Paling lambat dikumpulkan Minggu depan. Pak, ya? J, minggu depan. Oke, siap, Pak. Siap. Minggu depan. Gampang ini, enggak sulit kok, ini gampang sekali. Bener. Yang sulit Oke, itu Pak. karena kita Panjangannya nggak sulit, ngerjakan. Pak. Kalau sulit itu kita nggak ngerjakan, tapi kalau ngerjakan tahu ya gampang lah. Saya nggak menilai benarnya, tapi menilai
ngerjakannya, nggak nilai benernya, tapi nilai mau ngerjakannya, Oke, itu yang terima saya kasih nilai. banyak Pak Tony. J. Gitu Siap ya. Pak, pasti Saya nggak dikerjain Pak teman-teman. Iya, nggak siap. nilai benernya, saya nggak nilai benernya, tapi nilai mau ngerjakannya. Gitu. Gitu ya. Ini saya tunggu nanti minggu depan. Jawabannya nanti saya siapkan di folder tugas 1. Dalam bentuk PDF ya. Jadi PDF nanti formatnya NIM sama nama untuk format nama filenya. Nah, saya kirim WA ya anunya ya, format apa namanya PDF-nya. Ini saya ketik sekarang di WA untuk tugas 1. Untuk tugas 1 dalam bentuk PDF. PDF. WA sudah masuk grup? Sudah Pak Tony. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Nama filenya, formatnya NIM spasi nama ya. NIM spasi nama. Supaya gampang saya ngoreksinya. Jadi NIM sebentar saya sambil ketik. NIM spasi nama. Nah, itu ya. Contoh misalkan 2022 11 atau 14, ini 14 ya? Ini tenaga listrik 14, ya, Pak. 14 ya? 14 berapa? Contohnya berapa? NIM 3 digit belakangnya berapa? 253 Monggo Pak. siapa? 545. 5? 45? 4. Iya, Pak. Namanya siapa? Kevin. Namanya Kevin gitu ya. Kevin siapa? Kevin Satria, Pak. Kevin Satria. Ini saya contohkan aja. Contoh. Oke, contoh nama file PDF. Nah, gitu. Ya, saya rasa gitu. Ya, ini monggo dikerjakan. Gampang, hanya 2 soal. Sebisanya saja. Nanti diupload di Teams, ditulis tangan, ya. Kemudian di scan, nanti upload di Teams. Formatnya tadi, NIM sama nama. Gitu ya. Hari ini saya rasa sampai sini dulu, enggak apa-apa. Enggak usah terlalu lama-lama, nanti malah ngantuk karena udah mau berbuka puasa. Gitu Terima ya. kasih banyak. J, Iya, sama-sama. iya Pak. Terima Saya kasih Pak Tony. minta maaf kalau waktunya Terima nggak bisa kasih, Pak. maksimal ya. Nggak bisa maksimal Iya, ketemu sama-sama. karena ya sama-sama struktural tuh ribet ya. Karena kadang rapat, kadang harus begini gitu. Sama-sama maklumi ya.